Pembalap asal Spanyol, Alex Marquez, beberkan kesulitan yang dihadapi oleh para pembalap saat menunggangi motor Honda RC213V. Membela LCR Honda di MotoGP 2021, sejauh ini Alex Marquez belum bisa dibilang tampil mentereng. Sepanjang 15 seri, prestasi terbaik Alex Marquez adalah finish di tempat ke-6. Hal ini jelas sebuah penurunan ketimbang performanya pada MotoGP 2020 mengingat ia sempat menggondol 2 kali podium kedua tahun lalu. Membedah akar penampilannya yang belum moncer di MotoGP 2021, belakangan Alex Marquez belak-belakan tentang susahnya mengendarai motor Honda. Alex Marquez memang mengakui bahwa mesin Honda sungguhlah kuat. Akan tetapi, tingkat grip atau cengkeraman mesin yang rendah membuat kekuatan Honda jadi tidak bisa disalurkan. Bukan rahasia lagi bahwa motor Honda adalah motor yang agresif, kata Alex Marquez dikutip dari Motorsport Total. Mesin kami punya kekuatan yang besar, tetapi kami tidak bisa menggunakannya karena tidak punya grip mesin yang pas. Saya sudah sering membahas hal ini tahun lalu. Kadang, ada saat di mana kami tidak dapat menyalurkan kekuatan mesin ke ban belakang, jelasnya. Kami tidak mempunyai grip dan akhirnya menggiring terjadinya tire spinning ban kehilangan daya cengkeram. Kekuatan mesinnya hanya tak bisa kemana-mana, sambung Alex Marquez. Lanjut bercerita, Alex Marquez kemudian membandingkan Ducati dengan Honda. Sama-sama punya mesin yang agresif, Alex Marquez menilai Ducati lebih sukses dalam memanfaatkan mesin yang galak sebagai kekuatan. Kalau dilihat dari luar, Ducati agaknya lebih berjalan ke depan tahun ini, ujar Alex Marquez. Mereka masih punya kekuatan yang besar, tetapi dapat menggunakannya dengan baik. Kami harus bisa melakukan hal itu juga, tuturnya. Pada akhirnya, Alex Marquez cukup antusias menantikan motor baru Honda untuk MotoGP 2022 mendatang. Kesan positif terpancar usai ia melihat kakaknya, Marc Marquez, yang sempat menjajal motor tersebut pada tes Misano pada bulan September lalu. Sangat senang melihat sebuah revolusi bukannya evolusi. Saya tidak pernah kecewa dengan segala hal yang dicoba oleh Honda, terang Alex. Tetapi, inovasi besar ini terlihat sangat luar biasa dari luar, pungkasnya. Dani Pedrosa, diketahui sempat tampil di MotoGP Styria 2021, Agustus lalu. Saat itu, pembalap penguji KTM tersebut tampil menggunakan fasilitas wheelcut. Pencapaian Dani Pedrosa di Red Bull Ring saat itu terbilang cukup memuaskan yakni menempati urutan ke-9. Bagaimana tidak, pria Spanyol tersebut sudah tidak aktif lagi di dunia balap sejak memutuskan pensiun di akhir musim 2018 lalu. Lebih dari 3 bulan sejak menjalani comeback di MotoGP 2021, Dani Pedrosa berpeluang mentas lagi. Ajang balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021 bisa menjadi arena Dani Pedrosa unjuk gigi kembali. Hal itu tak terlepas dari pernyataan bos KTM, Pete Beirer. Pria yang menjabat sebagai Direktur Motorsport KTM itu tak menampik menerjunkan Dani Pedrosa lagi di Misano mendatang. Rencana tersebut dilakukan mengingat KTM membutuhkan lagi kepercayaan diri setelah tampil jeblok dalam 5 perlombaan terakhir. Kami melanjutkan dengan pasangan test driver kami dengan Dani dan Mika Kallio untuk tahun 2022, kata Beirer kepada Speedweek. Meskipun saat ini kami berada di fase yang lebih lemah di MotoGP, kami dan 2 pembalap penguji mengeluarkan paket teknologi kami dari tikungan dan kembali ke jalur untuk meraih kemenangan di Misano. Dani Pedrosa menyelesaikan balapan di Spielberg, jadi dia saat ini bersedia untuk berpartisipasi jika keadaan menjadi sulit, timpal Beirer. Pria berkebangsaan Jerman itu kemudian menjelaskan bahwa Dani Pedrosa adalah pilihan utama jika KTM tengah berada dalam situasi sulit. Selain Pedrosa, pabrikan Austria tersebut tak menutup peluang untuk kembali memakai jasa Danilo Petrucci. Sekadar informasi, kontrak Petrucci bersama KTM akan berakhir musim ini. Dan rencananya, pria yang akrab Petrux itu akan menjajal dunia baru yakni Rally Dakar. Tapi ini bukan situasi mewah. Karena dengan Mika kita tidak akan lagi menjalankan Grand Prix, itu tidak dapat disangkal, ucap Beirer lagi. Pertanyaan pengemudi pengganti adalah dilema lama. Dalam keadaan darurat, kami tidak akan menemukan pengemudi pengganti dalam semalam. Tapi sekarang kami memiliki 2 nomor telepon yang bagus untuk kasus seperti itu. Untuk satu hal, itu Dani.
Dan di masa depan kita juga bisa memanggil Danilo Petrucci, tambah Beirer. Terlepas dari itu, MotoGP Emilia-Romagna 2021 sendiri menurut rencana akan berlangsung tanggal 24 Oktober mendatang di sirkuit Misano. Sejak membela Petronas Yamaha SRT di seri San Marino, Andrea Dovizioso tak menutup-nutupi rasa kagumnya pada Fabio Quartararo. Kini sama-sama mengendarai YCR M1, meski beda versi, Dovizioso punya akses untuk membaca data El Diablo. Menurutnya, Quartararo adalah rider terbaik dengan motor terbaik pula. Dovizioso dan Quartararo sebelumnya sudah berbagi lintasan pada 2019 dan 2020, namun kala itu Dovizioso masih membela Ducati, hingga ia hanya bisa membaca performa Quartararo dari sudut pandang luar. Kini bisa melihat apa saja yang dilakukan Quartararo di atas M1, justru Dovizioso yang banyak memetik pelajaran. Seperti yang diketahui, sejak seri San Marino, Dovizioso kembali ke Yamaha untuk pertama kali sejak 2012, usai berpetualang dengan Ducati selama 8 musim. Dalam 5 seri tahun ini, ia sekadar menaiki M1 versi 2019. Namun, baginya ini tak masalah, karena targetnya saat ini hanyalah kembali beradaptasi dengan M1. Tahun ini penting bagi saya adaptasi dengan Yamaha. Motor mereka sangat berbeda dari motor saya sebelumnya. Ini krusial karena saya harus tahu apa yang diminta oleh ban, elektronik, dan motor ini. Setelahnya, barulah saya bisa berkendara dengan cara yang saya mau. Inilah hal tersulit, ujar Dovi via MotoGP.com. 3 kali runner-up MotoGP ini pun tak memungkiri bahwa M1 memiliki keunggulan pada kelincahan sasis dan performa pengeremannya, yang juga selalu dipuji oleh para rider Yamaha sejak dulu. Namun, untuk mengeluarkan potensinya dari area lain, Dovizioso masih butuh belajar. Saat ini Quartararo pun jadi acuan utamanya. Anda bisa saja cocok dengan sasis dan pengeremannya, namun untuk tampil kompetitif di bagian lainnya sangatlah sulit. Anda harus melakukannya dengan cara yang spesial, dan Fabio melakukan itu semua tahun ini. Saya memang tak harus menirunya, namun saat ini dialah pembalap terbaik di atas motor M1, ungkapnya. Mulai uji coba pasca musim di Jerez, 18–19 November, Dovizioso akan mendapatkan M1 pabrikan versi 2022 seperti Quartararo dan Franco Morbidelli. Rider 35 tahun ini pun akan terlibat langsung dalam pengembangan motor tersebut, karena para insinyur Yamaha berusaha memetik banyak informasi dari pengalamannya bersama Ducati. Mentalitas orang Jepang sangatlah berbeda dari Italia, namun mereka sangat terbuka dan tertarik mendengarkan komentar saya, karena saya punya pengalaman berbeda. Kini kami harus tetap tenang dan mencoba memahami banyak hal sebelum saya mengatakan apapun yang saya pikirkan soal motornya, tutur Dovizioso. Pada akhir musim nanti, saya akan punya motor pabrikan, dan saya akan tahu seberapa besar perbedaannya dengan motor musim ini. Setelahnya, barulah kami mempersiapkan diri menjelang musim depan. Jadi, inilah target kami. Seberapa jauh saya bisa kompetitif, saya belum bisa tahu, namun saat ini saya tidak cemas, pungkas Dovizioso.